Seberapa kita yang siap untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh datang ke tempat ini Tuhan, untuk menyatakan bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan kami, penolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Bersyukur Tuhan.
bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita nyatakan penyembahan kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Naikkan setiap ucapan syukur-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sampai hari ini kami percaya Bapa, ada pertolongan di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur. ku bersyukur Bapa, Ya Yesus. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Saya mata sama bagi-bagi. syukur Tuhan, kami bersyukur. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja kami. Haleluya. Beri sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Silakan duduk Bapak Ibu. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita? Haleluya. Kita percaya kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, yang selalu menyertai hidup kami. Engkau adalah Allah Immanuel. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segala jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segala jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama menyembah Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan kita lebih dahsyat lagi pagi hari ini. Haleluya. Biarlah setiap hidup kami menjadi penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah kerinduan hati kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang layak untuk disembah, Tuhan yang layak untuk dipuji, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang penuh dengan kasih, bahkan kasih itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Waktu yang singkat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Kami mau melakukan bagian kami yang terbaik seperti Maria melakukan bagian yang terbaik. Kami buka hati kami dan fokuskan pikiran kami kepada isi hati-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan setiap beban, setiap permasalahan yang kami bawa dari rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluar tempat ini kami mendapatkan kelegaan. Keluar tempat ini kami mendapatkan cara berpikir yang berubah dan diubahkan lewat firman-Mu. Hati yang semakin dibuat semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu mengubah cara berpikir kami, mengubahkan hati kami, sehingga Kristus yang semakin nampak dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Roh Kudus, bantu setiap kami untuk kami boleh menyerap firman Tuhan dengan baik, merenungkannya, dan tapi bukan berhenti sampai di situ. Kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, sehingga perubahan terjadi dan Kristus yang semakin nampak. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang siap menerima firman Tuhan dengan sukacita katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan, kita puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, saya bersyukur sekali boleh ada kembali di kota Bandung setelah kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun saya bersama istri dan anak-anak
meninggalkan kota Bandung. Sebelumnya 20 tahun lamanya kami tinggal di kota Bandung. Kami cinta kota Bandung sebetulnya, tapi Tuhan punya rencana yang lain. Kami harus pindah ke kota Semarang yang begitu panasnya luar biasa ya. Kalau di sana itu rata-rata sehari-hari ini panasnya sekitar 35-an. 35 derajat, lumayan saudara ya. Ini mulai dari bulan Mei kemarin itu sangat luar biasa sekali panasnya. Jadi kemarin itu dari hari Jumat kami sudah tiba di kota Bandung, rasanya tuh aduh seneng begitu ya, bernostalgia kembali dengan cuacanya, dengan udara yang segar gitu ya. Kami di Semarang ada kucing yang kami pelihara, namanya Iris. Ya, namanya Iris, lucu sekali. Tapi kami panggil sehari-hari Iris ini dengan nama Iis. Biar nyunda katanya. Ya, karena apa? Karena kami cinta Bandung gitu saudara ya. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang sebetulnya sangat sederhana sekali. Sebagai pengingat ya dalam kehidupan pribadi kita, ada hal-hal yang kadang-kadang kita perlu diingatkan kembali. Karena kita ini punya kecenderungan untuk suka lupa ya. Nah, beberapa saat yang lalu saya sempat berbicara, ngobrol ya dengan seorang ibu. Ibu ini minta waktu untuk bicara, untuk curhat, untuk konseling lah, katakan seperti itu ya. Lalu ketika bicara, dia mulai bicara masalahnya, dia mulai bicarakan pergumulan hidupnya, dan sampai satu titik dia berkata, saya ini stres loh Pak. Saya ini stres, saya sudah sulit tidur, saya sudah hampir depresi gitu ya. Saya cukup terkejut, tapi yang membuat saya lebih terkejut adalah ternyata ibu ini adalah seorang ketua pendoa. Menyedihkan ya, ketua pendoa ternyata stres, depresi, karena tekanan-tekanan yang terjadi, karena pergumulan-pergumulan yang dialami, karena situasi yang menekan kehidupannya dia dari keluarganya, terutama dari keluarganya. Saya berpikir ini kenapa harus seperti ini ya, padahal dia berkata saya ini kalau berdoa saya semangatnya luar biasa. Ruang doa itu menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan saya. Tapi kenapa Pak begitu saya keluar dari ruang doa, saya rasanya lemes Pak. Saya rasanya kehilangan kendali atas hidup saya. Tapi ketika saya ada di ruang doa, saya begitu menikmati hadirat Tuhan. Nah ternyata bukan salah apa-apanya. Ada rahasia kecil yang kadang-kadang kita suka lupa tentang doa. Dan ini dipakai sama iblis untuk membuat supaya setiap anak-anak Tuhan ketika berdoa gak ada kuasanya. Karena seharusnya begini, sebelum kita bisa berdoa untuk orang lain, kita harus bisa menang atas diri kita sendiri, betul? Ya kan? Kita harus bisa menang atas diri kita sendiri. Makanya kalau kita lihat baik-baik, kita telusuri baik-baik, kalau ada yang suka judulnya adalah rahasia doa. Ini bagian yang pertama, nanti yang jam kedua bagian yang kedua saudara. Rahasia doa. Apa rahasia? Rahasia itu sebetulnya begini, hal-hal kecil yang kita kelewat, betul gak? Hal-hal kecil yang kita nggak kelewat, tapi begitu kita tahu, oh ternyata. Kita berpikir itu rahasia, tapi pada waktu kita kelewat itu, kita jadi nggak tahu. Nah makanya coba kita lihat bersama-sama pagi hari ini, ketika Yesus mengajarkan hal doa kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, yang mana kita sering sekali baca ayat ini, bahkan mungkin kita sering mendengar khotbah tentang doa ini, tapi kembali pada hari ini kita mau renungkan baik-baik. Coba kita lihat di Matius pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-6. Ini indah sekali, Yesus ketika itu mengajarkan hal doa kepada murid-murid dan kepada orang-orang sekitarnya. Bukan berarti murid-murid nggak pernah bisa berdoa, bukan berarti orang Yahudi nggak bisa berdoa. Oh mereka hebat di dalam doa mereka, mereka taat sekali dalam doa mereka, betul lah ya. Mereka sudah dibiasakan, mereka sudah dilatih, didisiplinkan dirinya dalam hal doa. Dari sejak kecil doa ini harus menjadi sebuah kehidupan. Doa ini harus menjadi sebuah pola yang nggak boleh dilewatkan dalam hidup mereka. Bahkan kalau nggak berdoa dulu, nggak menghafal Taurat dulu, nggak boleh makan. Sampai seperti itu ekstrimnya saudara. Ya, jadi saya berpikir bukan mereka nggak bisa berdoa, tapi kembali Yesus mengajarkan kepada mereka hal doa yang sederhana. Kita lihat di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Perhatikan baik-baik. Satu ayat ini dulu, coba kita akan renungan baik-baik. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus ketika dia mengajarkan, kalau kamu mau berdoa, masuk kamar, kunci pintu, lalu berdoalah kepada Bapa di tempat yang tersembunyi. Maka Bapa yang ada di tempat tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Ini coba kita renungkan baik-baik. Nah, ternyata orang Yahudi pada waktu itu punya kebiasaan ketika mereka berdoa, mereka suka memamerkan, suka show off tentang kehidupan doa mereka. Buat mereka berdoa adalah sebuah pencapaian. Buat mereka berdoa adalah sesuatu yang buat dibanggakan. Tapi ternyata Yesus mengajarkan dan membongkar semuanya itu. Dia mengajarkan justru kalau kamu berdoa, jangan anggap itu sebuah pencapaian. Tapi masuk dalam kamar, kunci pintu justru sampai enggak dilihat oleh siapa-siapa. Saya waktu itu membaca ini dan kita pasti sering membaca ini dan kita coba cuman sekilas saja. Tapi kembali Roh Kudus ingatkan kepada saya. Yesus menganalogikan kita anak-anak Tuhan sebagai apa? Mempelai wanita. Betul? Mempelai wanita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini adalah mempelai Kristus. Dia mempelai prianya. Kita ini adalah mempelai wanitanya. Jadi ketika Yesus ajarkan hal ini, ternyata ada korelasinya. Kenapa dia menganalogikan dirinya sebagai mempelai pria dan kita ini adalah mempelai wanitanya? Ternyata seperti ini. Bicara masuk kamar, tutup pintu. Ini bicara tentang apa? Keintiman. Setuju? Keintiman. Tempat yang paling intim di rumah, area rumah saya, antara saya dan istri saya adalah di kamar kami. Setuju? Setuju? Di kamar kami itulah tempat yang sakral. Di kamar kami itulah tempat yang intim. Gak semua orang boleh masuk. Betul gak? Ya kan? Ada keintiman yang terjadi di kamar yang terkunci itu, saudara. Makanya ketika Yesus menganalogikan kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada dia sebagai mempelai wanita dan dia adalah mempelai prianya, ini bicara tentang keintiman. Saya dulu berpikir hubungan yang paling intim itu adalah antara bapak dan anak. Saya setuju sekali, tapi ternyata ditambahkan satu lagi sekarang. Antara suami dan istri. Makanya iblis menyerang di area ini. Iblis berusaha sedemikian rupa untuk membuat bagaimana suami dan istri itu nggak bisa intim. Suami dan istri nggak punya hubungan yang semakin berkualitas. Sepertinya baik-baik saja tapi nggak ada kualitas di dalam hubungannya. Dan doa yang lahir dari tidak ada keintiman itu ternyata nggak berkuasa. Jadi dari satu hal ini kita bisa lihat bahwa ternyata Tuhan mengajarkan kepada kita. Doa yang lahir dari hidup kita itu harus lahir dari sebuah keintiman. Nah, seharusnya kita tangkap pesannya. Ketika kita intim dengan Bapa di surga, kita membangun kehidupan kita yang semakin intim dengan Bapa di surga. Seharusnya hubungan kita dengan sesama pun juga semakin dipulihkan. Setuju? Setuju? Karena seringkali kita bilang, if you love God, you have to love people. Iya dong? Ketika kita mengasihi Tuhan, seharusnya kita pun juga mengasihi jiwa-jiwa, kita mengasihi sesama kita. Bayangkan bagaimana kita bisa berkata kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak pernah bisa mengasihi sesama kita. Atau mungkin kita masih menyimpan sesuatu daripada sesama kita. Atau mungkin kita masih jengkel, kita masih marah, kita masih dendam, masih benci. Sementara kita berpikir, saya intim dengan Tuhan, nggak bisa begitu. Nah, masalah dari ibu pendoa yang konseling dengan saya ini adalah begini. Dengan Tuhan hubungannya baik, tapi dengan anak dan mantunya hubungannya bermasalah begitu rupa. Sampai satu titik ketika depresinya itu muncul, ketika dia shock, anak dan mantunya memutuskan untuk keluar dari rumahnya. Enggak lagi hidup bersama dengan si ibu ini. Ibu ini seorang janda, dia harus hidup sendirian dan dia cukup terkejut ketika anak dan mantunya memutuskan untuk tidak mau lagi tinggal bersama dengan dia. Kaget dia. Nah, apa masalahnya? Masalahnya sederhana. Ternyata ada inner child. Ada luka-luka lama dari masa kecil ibu ini yang belum sembuh. Yang belum dia berdamai dengannya. Sampai akhirnya itu terbawa di usia
tuanya. Sudah tua kan, udah punya anak mantu, tapi masih ada inner child-nya, ada luka kecil waktu masih kecil, masa kecilnya itu. Dan luka itu membekas, dan luka itu akhirnya mempengaruhi cara berpikir, mempengaruhi hatinya. Ketika akhirnya anaknya menikah, punya mantu, dia perlakukan hal yang sama. Jadi gini, dulu dia waktu menikah pertama kali dia nggak disetujui, sampai akhirnya dia nekat nikah dengan suami pada waktu itu. Karena tidak satu suku. Lalu diusirlah. Ya. Ternyata terjadi kembali kepada anaknya. Anaknya laki-laki. Dia berharap anaknya laki-laki ini bisa memperbaiki kesalahan yang dulu. Dia berpikir seperti itu, tapi ternyata enggak. Anaknya laki-laki memutuskan juga menikah, tidak dengan satu suku. Wah, buat dia ini sebuah tekanan. Sampai akhirnya dia merasa bersalah, ada rasa bersalah yang terus menghantui dia karena masa kecilnya itu, inner child-nya itu, mantunya ditekan. Ada sebuah standar-standar yang ditetapkan dari seorang mertua untuk mantunya. Ternyata tabrakan terus, masalah setiap hari, masalah terus, sampai satu titik mantunya tidak kuat. Anaknya memutuskan untuk meninggalkan dia, seorang diri. Oh, distress. Wah, ternyata saya sama Tuhan, saya merasa dengan Tuhan hubungan saya baik-baik saja. Tapi ternyata saya baru sadar hubungan saya dengan anak saya sendiri ternyata nggak baik-baik saja. Kenapa? Karena belum berdamai dengan inner child-nya, dengan luka lama masa lalunya. Dan ini terjadi di mana-mana. Jadi sangat menyedihkan sekali ketika kita berdoa, melakukan aktivitas doa kita, tapi nggak ada kuasa di dalamnya. Kenapa? Karena kita sendiri juga masih bergumul dengan diri kita. Saya bersyukur sekali, bukan suatu kebetulan ketika gereja ini memiliki nama Rumah Doa, ya, Menara Bandung. Ya, Rumah Doa. Bayangkan ketika kita mengemban sebuah nama Rumah Doa, seharusnya kita berpikir dan kita sadar betul orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang intim dengan Tuhan. Amin. Tapi ternyata Yesus mengajarkan dan berharap gak cuma sekedar intim dengan Tuhan, tapi kita juga harus intim dan selalu memperbaiki hubungan dengan sesama. Amin. Makanya dia ajarkan kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, masuk kamar, tutup pintu. Kenapa? Karena doa seharusnya lahir dari sebuah keintiman. Amin. Keintiman. Ada sesuatu yang muncul dari hubungan yang semakin berkualitas. Lalu lanjutkan ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Karena doa berarti gini, doa bukan masalah teknis. Sekali lagi, doa bukan masalah teknis. Tapi sekali lagi, doa adalah bicara hubungan. Amin. Lalu, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini yang luar biasa. Amin. Bapa kita tahu apa yang kebutuhan kita sebelum kita datang kepada Dia. Betul? Saya punya anak 5. Gak mungkin kalau kelima anak saya ini punya kebutuhan, lalu ketika minta sesuatu untuk menjadi kebutuhannya mereka harus bikin surat proposal dulu. Betul lah? Ya kan? Mereka harus bikin proposal dulu. Anak yang masih sekolah yang nomor 4 sama nomor 5. Kalau butuh untuk kebutuhan sekolah, lalu harus tulis surat proposal dulu. Lalu sampaikan kepada saya sebagai papa, ya, Pak, butuh untuk sekolah ini itu. Enggak perlu. Mereka at any time, dengan cara apapun bahkan, boleh datang kepada bapaknya. Betul? Sekali lagi, doa bukan masalah teknis. Tapi doa bicara tentang hubungan. Gak perlu pakai tata cara, gak perlu pakai protokoler, gak perlu. Kenapa? Saya bapaknya kok. Kapanpun dia mau datang, apapun kebutuhannya, bahkan saya pasti tahu kebutuhannya dia sebagai bapak yang baik, harusnya tahu dan punya kepekaan terhadap kebutuhan anak-anaknya. Dan itulah yang terjadi sama hidup kita dengan Bapa kita di surga. Belum sempat kita minta, dia sudah tahu kebutuhan kita. Amin. Ini yang luar biasa. Penyediaan Tuhan itu sudah diberikan kepada kita.
Ingat beberapa waktu yang lalu saya akan sebutkan kembali, Eden diciptakan lebih dulu oleh Tuhan, baru manusia ditempatkan di dalam Eden. Eden diciptakan oleh Tuhan itu lebih lama, kenapa? Karena di dalam Eden itulah dipersiapkan oleh Tuhan segala kebutuhan daripada manusia. Bicara tentang kehidupan, bicara tentang kebutuhan, bicara tentang kesejahteraan, ada semuanya di Eden. Baru setelah itu manusia ditempatkan di Eden. Nah, Eden bicara tentang apa? Hadirat Tuhan. Tempat di mana Tuhan mau bertahta, tempat di mana Tuhan mau hadir at any time, kapanpun dia mau hadir, Tuhan bisa hadir di tempat itu. Jadi dengan kata lain begini, sebelum kita butuh sesuatu, sebelum kita minta sesuatu, Tuhan sudah sediakan kebutuhan kita. Amin. Ini yang luar biasanya Tuhan kita yang kita percaya. Jadi dia sangat mengetahui sekali apa yang di kebutuhan kita. Nah, sekali lagi ini bicara tentang apa? Hubungan, bukan bicara teknis. Lalu diajarkan, Yesus ajarkan kembali kepada murid-murid pada waktu itu. Di ayat yang ke-9 dia berkata begini, karena itu, nah jadi begini nih harusnya berdoa, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ternyata yang pertama kali ketika kita berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, yang harus kita ingat tuh Bapaknya, bukan kitanya, bukan masalah kitanya. Berapa sering dalam hidup kita ketika kita bermasalah atau ada pergumulan yang begitu berat sekali muncul dalam hidup kita, ketika kita berdoa fokusnya kepada keinginan kita, fokusnya kepada tantangan yang terjadi, fokusnya kepada situasi yang kita hadapi. Tapi kita lupa bahwa harusnya ketika kita harus datang kepada Bapa kami yang di surga, mengakui kebapaan. Nah, bicara Bapa berarti bicara sumber, setuju? Sumber. Sekali lagi dia bicara tentang apa? Hubungan atau kualitas keintiman. Gak mungkin saya punya anak, gak mungkin istri saya bisa melahirkan 5 anak kalau gak ada bapaknya, gak ada suaminya. Karena sumbernya saya. Betul? Jadi tadi saya katakan hubungan yang intim, yang paling intim seharusnya yang terjadi adalah hubungan bapak dan anak. Maka ingat di Maliaki yang pasal yang terakhir katakan ada sebuah kerinduan daripada Tuhan yang besar untuk membuat gimana caranya di generasi pada waktu itu adalah hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak dan anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Lalu setelah itu Tuhan gak berbicara 400 tahun lamanya Tuhan berdiam diri, tidak ada firman Tuhan untuk bangsa Israel, tidak ada nubuat untuk bangsa Israel, seolah-olah Tuhan mengacuhkan bangsa Israel, seolah-olah Tuhan itu meninggalkan bangsa Israel sendirian. Tapi pada waktu pertama kali ada firman kembali lewat Sakaria, itu firman itu diingatkan kembali lewat malaikat Tuhan yang berkata kepada Sakaria bahwa lewat anakmu ini nanti Yohanes Pembaptis ada generasi di mana generasi akan dipulihkan. Hati bapak-bapak kembali pada anak-anak, anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Tangkap pesannya, berarti ini esensi sekali. Berarti ini di mata Tuhan penting sekali, hubungan bapak yang dipulihkan dengan anak dan anak dipulihkan dengan bapak. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ketika Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa yang berkualitas harus diawali dengan hubungan bapak dan anak yang baik. Amin. Ini menarik sekali. Bapa kami yang di surga. Dari sini kita harus tangkap pesannya bahwa ada identitas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ini bukan orang luar lagi, tapi kita ini anak Allah. Amin. Coba katakan kanan lagi, kamu ini anak Allah. Ini luar biasa, saudara. Dan ternyata enggak, sekali lagi, tidak ada hubungan yang berkualitas dan intim selain hubungan anak sama bapak sebetulnya. Kita berpikir kan ibu ya sama anak ya, oh iya saya setuju sekali dengan hal itu. Apalagi Pak nggak adil dong, ibu kan sudah mengandung 9 bulan 10 hari. Gitu ya. Ya saya setuju, tapi secara spiritual ternyata bapak sama anak. Makanya diingatkan kembali kepada murid-murid pada waktu itu bahwa harusnya kamu datang itu sebagai anak. Datang kepada Bapa. Karena Bapa dan anak harusnya intim. Dikuduskanlah namamu, artinya kita fokusnya kepada kekudusannya Tuhan, kepada karya Tuhan, kepada kebesarannya Tuhan. Sekali lagi bukan kepada masalahnya kita dulu, enggak. Jadi harus adoring dia dulu, harus datang kepada dia dulu untuk mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Nah ini yang menarik,
Yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah ini kalimat ini juga bicara identitas kita. Apakah identitas kita sebagai anak Tuhan? Ternyata Yesus sudah mengajarkan kepada kita, lewat doa Bapa kami yang diajarkan kepada kita, identitas kita adalah duta kerajaan surga di muka bumi ini. Perhatikan baik-baik, duta kerajaan surga di muka bumi ini. Itu bukan tugasnya pendeta, bukan tugasnya rohaniawan, bukan tugasnya full timer gereja, tapi tugasnya setiap orang percaya. Pada waktu kita jadi anak Tuhan, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Di saat itulah kita punya mandat agung daripada Tuhan. Bagaimana lewat hidup kita ini harus bisa menjadi duta kerajaan surga di muka bumi ini. Kenapa seperti itu? Karena kalimatnya seperti ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi tangkap pesannya begini, bahwa suasana surgawi, budaya surgawi itu bukan terjadi nanti pada waktu kita meninggal naik ke surga, masuk surga. Enggak seperti itu. Seharusnya kerinduannya Tuhan, suasana surgawi itu terjadi di bumi. Amin. Hari ini, sekarang, bukan nanti. Dan itu bisa terjadi pada waktu apa? Pada waktu kita sadar betul, kita ini semua adalah duta kerajaan surga. Dan yang paling utama, suasana surgawi itu harus terjadi dari mana? Keluarga. Setuju? Amin? Keluarga. Makanya kan ada istilah little heaven on earth. Keluarga itu adalah surga kecil di bumi. Wah Pak, tapi keluarga saya kayak neraka Pak, berantem melulu. Itu tipu daya iblis, membuat supaya kita enggak sadar identitas kita, sehingga ketika berdoa enggak ada kuasa sama sekali. Itu yang sedang dilakukan oleh iblis untuk menipu ibu pendoa ini, supaya apa? Supaya setiap dia berdoa, frustasi justru malah. Saya tangkap pesannya? Iblis menyerangnya di area itu aja. Makanya Yesus ajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kehendak Tuhan seharusnya terjadi di muka bumi ini lewat apa? Lewat hidup kita. Amin. Lewat pekerjaan kita, lewat sekolah kita, lewat keluarga kita. Ketika kita berfungsi sebagai suami, ketika berfungsi sebagai istri, berfungsi sebagai anak, berfungsi sebagai karyawan, apapun fungsi kita di muka bumi ini, orang bisa melihat Tuhan. Amin. Bahkan orang bisa mengerti dan memahami kehendak Tuhan lewat hidup kita. Kenapa seperti itu? Karena kita adalah duta kerajaan surga. Itu identitas loh. Coba bayangkan siapa kita ini, betul ya? Siapalah kita ini? Tapi Tuhan titipkan identitasnya kepada hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dan itu harus lahir dari kita. Ini harus dibudayakan di dalam kehidupan pribadi kita sebagai orang percaya. Makanya ketika berdoa, hal yang paling simpel kan doa kan, hal yang paling dasar kan doa. Doanya jangan ingat masalahnya dulu. Doanya jangan ingat kebutuhannya dulu. Tapi doanya harus ingat status kita. Doanya harus ingat kebesaran Tuhan. Doanya harus ingat keintiman kita dengan Tuhan. Amin. Lanjut. Baru setelah ini, nah ini bicara minta. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah baru setelah itu kita paham di area yang 3 hal tadi, keintiman, ya, lalu apa lagi? Apa? Mengakui kedaulatan Tuhan, lalu setelah itu apa? Status kita duta kerajaan surga. Baru setelah itu minta, nggak masalah. Bukan berarti kita nggak boleh minta, boleh kok. Masa anak nggak boleh minta sama bapak? Boleh. Tapi perhatikan baik-baik, yang diajarkan sama Yesus apa yang kita minta? Bicara apa? Makanan. Makanan itu kebutuhan, betul? Bukan keinginan. Tapi dengan berselangnya waktu, anak-anak Tuhan mulai mengubah dan mulai bergeser ketika berdoa. Akhirnya yang lahir dari doa-doanya adalah bukan fokus kepada kebutuhan, tapi keinginan. Ketika nggak dijawab, akhirnya frustasi. Kenapa? Ya karena yang didoakan adalah keinginan.
Ada firman Tuhan yang lain yang berkata Tuhan tidak jawab. Kenapa? Karena kita berdoa lahir daripada hawa nafsu kita. Nah, Yesus ajarkan, ingatkan kepada kita juga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada kata secukupnya. Artinya apa? Biarlah lewat doa kita percaya betul bahwa Tuhan gak pernah salah dengan porsinya hidup kita. Amin. Ketika kita berdoa, kita yakin betul bahwa Tuhan itu punya berkat yang cukup, yang pas untuk hidup kita. Waktu yang terbaik, amin, ya, dan porsi yang cukup buat hidup kita. Kata cukup ini berkali-kali disebutkan di Alkitab, ya, yang cukup buat hidup kita. Makanya perlu kita pahami betul. Dan kita perlu juga budayakan dalam hidup kita. Jangan fokus kepada keinginan, tapi fokus kepada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan indukan, apa yang Tuhan inginkan lewat hidup saya. Saya bersyukur sekali ketika ada gereja Tuhan yang mengajarkan kepada jemaat-jemaatnya. Ketika berdoa bukan doa minta, tapi berdoa bagi bangsa-bangsa. Amin. Berdoa bagi jiwa-jiwa. Amin. Sekali lagi saya percaya begini. Mama saya almarhum selalu ngajarkan, kita punya iman. Ketika kita berdoa kan kita punya iman kan berarti ya. Kita percaya sama Yesus, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi pada waktu kita mengimani sesuatu bukan untuk diri kita. Tapi mengimani sesuatu bahkan untuk orang lain. Mengimani sesuatu untuk kehendak Tuhan. Itu yang lebih berkualitas. Seorang perwira di Kapernaum datang kepada Yesus. Perwira Kapernaum ini bukan orang percaya, ini perwira Romawi. Datang kepada Yesus. Ketika dia datang kepada Yesus berarti dia percaya kepada Yesus, betul? Mungkin dia sudah banyak mendengar tentang Yesus, dia sudah banyak mendengar tentang kuasa Tuhan, dia sudah banyak mendengar tentang kesaksian mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia datang kepada Yesus Kristus memohon kepada Yesus pada waktu itu. Apa? Budaknya, hambanya sakit sekarat hampir mati. Renungkan baik-baik. Betapa perwira ini walaupun dia bukan orang Yahudi, dia orang Romawi, tidak percaya Tuhan sebetulnya. Tapi dia punya percaya yang luar biasa. Dia datang kepada Yesus, dia bawa iman percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi yang luar biasa, ini yang luar biasa. Dia bawa imannya kepada Yesus bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi untuk kebutuhan daripada, perhatikan baik-baik, hambanya. Hambanya. Mungkin kalau kita ketika hamba kita nggak berfungsi satu, kita akan beli hamba yang lain, betul? Karena apa? Kita anggap ini merepotkan kita. Harusnya bisa menguntungkan, tapi tidak menguntungkan bahkan merugikan. Kita bisa beli hamba yang lain. Perwira itu mungkin juga bisa lakukan hal seperti itu. Tapi hal yang luar biasa yang perwira ini ajarkan kepada kita. Dia tidak buang perwira yang nggak berfungsi itu. Dia bawa iman percaya kepada Yesus Kristus. Dan dia memohon bukan untuk dirinya, tapi memohon kesembuhan untuk hamba yang sedang sakit ini. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini iman yang berkualitas. Bapak sering dalam hidup kita ketika kita berdoa selalu fokus ya kepada masalah diri kita sendiri. Saya bersyukur sekali kalau gereja ini mengajarkan kepada jemaatnya untuk bersyafaat. Amin. Bersyafaat. Pada waktu kita memperdulikan, kita mengimani sesuatu untuk orang lain, untuk bangsa, untuk sekitar kita, saya percaya hidup kita pasti akan jadi prioritasnya Tuhan. Karena kita sedang melakukan kehendaknya Tuhan atas hidup kita. Pada waktu kita mengutamakan apa yang jadi kehendak Tuhan atas hidup kita harus terjadi. Maka hidup kita, keluarga kita, usaha kita akan jadi prioritas surga juga. Amin. Ini yang harusnya terjadi. Jadi nggak perlu kita minta, pasti Tuhan sudah buktikan. Nggak perlu kita minta, mohon-mohon, pasti Tuhan sudah sediakan dan berikan tepat pada waktunya dengan cara yang ajaib. Amin. Nah ini makanya diajarkanlah pada kita, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ini menarik sekali ya, ada hal yang menarik juga yang mau kita lihat dari kalimat ini ya, yang tertulis di Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5.
Firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Kembali ada kata apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kata cukupkanlah diri kita ini artinya kita setuju dengan Tuhan. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan. Nah, tapi menariknya nggak berhenti sampai di situ. Kalimat selanjutnya ini yang saya renungkan baik-baik. Kalau coba kita renungkan bersama, kok sepertinya nggak nyambung ya? Dari kalimat pertama sama kalimat yang kedua itu nggak ada sangkut pautnya, nggak ada bridgingnya, nggak ada jembatannya, kan nggak nyambung. Habis dinasehatin memberi nasihat untuk mencukupkan diri, tapi tiba-tiba langsung loncat karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini kan nggak nyambung sebetulnya. Tapi coba renungkan baik-baik. Ternyata Tuhan sedang memberikan pengertian kepada kita bahwa gini loh, bahwa apa yang kita kejar, yang kita pikir selama ini bisa membuat kita aman, membuat kita bisa nyaman, ternyata itu nggak ada artinya sama sekali tanpa penyertaan Tuhan. Manusia saat ini kan sedang berusaha membuat bagaimana cara dirinya menjadi aman dan nyaman dengan mengejar apa yang mereka pikir bisa membuat mereka aman. Makanya nggak pernah rasa cukup. Karena mereka berpikir harus lebih, harus tambah. Saya berkata menabung itu bukan salah, enggak, kita harus menabung, kita harus mengelola berkat Tuhan, sangat setuju sekali. Tapi bukan itu orientasinya. Makanya nggak heran di akhir zaman ini banyak sekali orang yang terjebak dengan kompetisi. Bahkan ini masuk dalam gereja Tuhan. Tapi ternyata Tuhan bilang gini, ingatkan kepada kita, cukupkan dirimu. Amin. Cukupkan dirimu. Apa yang Tuhan percayakan, itu yang paling tepat dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Karena ini yang lebih penting. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali loh. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada hal yang lebih indah dari sekedar apa yang kita kejar, yaitu keintiman bersama dengan Tuhan. Itulah kekuatan kita. Amin. Bukan apa yang bisa kita kumpulkan itu yang jadi kekuatan kita, tapi menjadi kekuatan kita untuk bisa melalui setiap masalah yang ada. Yang menjadi kekuatan kita untuk bisa melewati pergumulan yang ada adalah Tuhan menyertai kita. Amin. Adalah penyertaan Tuhan yang sekali-kali pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu enggak kebeli dengan harta. Amin. Itu lebih bernilai dari harta. Makanya ada korelasi dengan apa yang tadi kita belajar. Yesus mengajarkan, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya kita yakin dan percaya kalau Tuhan punya berkat yang cukup. Nah, kata cukup ini di akhir zaman menjadi kata yang langka. Ya kan? Iblis menipu untuk membuat bagaimana caranya anak-anak Tuhan merasa kurang terus. Rasanya kurang pas, kurang cukup. Sampai akhirnya kita terjebak dengan kompetisi, kita terjebak dengan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kok dia begitu ya, kok saya begini. Ketika kita mulai ngukur berkat kita dengan berkat orang lain, di saat itulah doa kita tidak ada kuasanya. Karena fokusnya kepada diri sendiri, udah pasti. Di saat kita mulai melihat, memperhatikan lebih fokus kepada kehidupan, kepada keluarga, usaha orang lain. Di saat itulah kita mulai terjebak untuk ngejar yang lebih. Kita ada yang ngomong begini, Pak, kita belajar itu harus kepada yang lebih berhasil. Saya sangat setuju sekali. Saya nggak pungkiri hal itu. Kita harus belajar dari orang yang lebih berhasil. Kita harus melihat kunci-kunci keberhasilan. Sekali lagi saya katakan saya sangat setuju sekali. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata kita juga bisa belajar dari orang yang di bawah kita.
Saya banyak belajar selama di Semarang, Tuhan bongkar sudut pandang kami. Justru saya dan istri saya banyak belajar dari orang-orang yang gak kelihatan, gak dilihat. Saya baru melayani kemarin, ada seorang ibu janda meninggal. Hari Rabu masih doa malam bersama dengan kamu, sukacita, happy. Kami nanti bulan September mau ngadakan ibadah Padang, dia masih menghampiri saya, Pak nanti saya ikut ya, saya daftar ya Pak. Oh ya silakan. Itu hari Rabu. Hari Sabtu saya dapat kabar ibu ini jatuh di kamar mandi, langsung dibawa ke rumah sakit. Siangnya saya datang ke rumah sakit, saya masih jumpai, puji Tuhan normal, semuanya normal, baik. Normal, saya masih ngobrol-ngobrol, masih bercanda-bercanda sama dia supaya hatinya sukacita. Saya masih berdoa buat dia. Lalu harus ada observasi lebih lanjut lagi. Saya berkata nggak usah takut Bu Lili, tenang aja. Pokoknya nanti serahkan sama Tuhan, percaya Tuhan nggak pernah tinggalkan Bu Lili. Oh iya, dia cukup stres pada waktu, waduh harus tinggal lebih lama lagi Pak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ternyata Tuhan punya maksud lain. Akhirnya minggu siangnya selesai kami ibadah, kami dapat kabar ternyata Ibu Lili sudah berpulang ke rumah Bapak. Kaget. Akhirnya diadakanlah malam itu, malam penghiburan. Saya cukup terkejut. Datang ke rumahnya di gang kecil gitu di daerah Semarang Barat. Yang mengejutkan adalah peti mati itu nggak bisa masuk ke rumahnya. Nggak bisa masuk ke rumahnya. Karena saking kecil rumahnya. Akhirnya itu pertama kali saya melayani, selama saya melayani Tuhan dan melayani penghiburan. Saya melayani khotbah penghiburan, itu di teras rumah sampingnya peti mati. Jadi orang lalu lalang, itu kan jalan umum, orang lalu lalang. Tapi saya bersyukur sekalian KKR saudara ya. Orang kanan kiri kan jadinya denger gitu tentang Tuhan. Tapi yang saya pelajari dari ibu ini gak pernah ngeluh. Ibu ini gak pernah minta. Pada waktu saya tahu kenyataannya bahwa ternyata hidupnya sangat menyedihkan sekali. Anak-anaknya meninggalkan dia. Dia punya anak 2 ya. Ya anak 2. Itu pun pada waktu malam penghiburan itu gak ada anak yang datang, baru besoknya datang. Hidupnya menyedihkan sebetulnya. Hidupnya sangat perlu disupport. Tapi pada waktu saya melihat kenyataan ketika saya harus melayani malam penghiburan beliau, saya belajar banyak hal. Ternyata rasa cukup itu luar biasa. Rasa cukup itu powerful. Sampai ketika dia mengakhiri hidupnya pun dimudahkan sama Tuhan, gak ngerepotin orang lain. Dan semuanya disediakan sama Tuhan juga ajaib juga. Ini luar biasa. Saya sama istri saya merenung luar biasa ya. Ibu ini jadi inspirasi buat kita. Kadang kita perlu belajar dari yang di bawah kita. Di Rajiman itu kan dulu waktu saya masih di Bandung, kalau ke kantor kan di Cihamplas pasti lewat daerah situ. Di taman di Rajiman ya. Di taman itu kan pasti ada, saya selalu menjumpai manusia ini loh, gerobak gitu loh. Jadi ada gerobak, bapak ibu sama 4 anaknya. Jadi pas lagi saya macet, lagi berhenti, saya ngeliat mereka, saya memperhatikan mereka. Ini bapak ini, ibu ini sama anak-anaknya. Gak ada wajah sedih-sedihnya. Gak ada wajah nelangsanya, gak ada. Happy, makan satu nasi bungkus, ganti-gantian. Anaknya yang satu datang disuapin, anak satu datang disuapin. Tapi anaknya habis suapin, terus main lagi, larian lagi di situ. Terus Roh Kudus bicara. Dari yang di bawah kita pun kita bisa belajar banyak hal. Betul? Iya kan? Kenapa kita nggak pernah merasa cukup? Karena kita selalu ngeliat yang di atas loh. Kita nggak pernah lihat di bawah. Sementara Yesus ajarkan kepada kita harus punya kepekaan yang besar untuk orang-orang di sekitar kita, yang di bawah kita justru. Bahkan Yesus berkata, kalau kamu nggak lakukan hal ini kepada mereka, kamu juga sama juga melakukan hal kepada saya. Yesus menyamakan diri kepada orang-orang yang membutuhkan. Yesus menyamakan diri kepada orang-orang yang di bawah kita, mau orang-orang yang nista.
Kalau kita nggak tolong mereka, kita nggak bergerak sesuatu, sebetulnya sia-sia pelayanan kita. Ngeri. Nah dari sini kita bisa lihat, kata cukup itu powerful. Amin. Powerful. Baru setelah itu apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu identitas yang selanjutnya adalah kita pelaku kasih. Amin. Pelaku kasih. Biarlah setiap doa yang lahir itu dari pengampunan. Doa yang lahir dari hati yang bersih. Nanti di yang kedua, rahasia doa yang kedua kita akan belajar hal itu. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini bicara tentang apa? Ketergantungan kita dengan Tuhan. Ini bicara tentang apa? Kerendahan hati. Kita harus mengakui bahwa kita ini lemah. Kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita harus bergantung terus kepada Tuhan. Bapak sering dalam hidup kita jujur ya, ketika ada pergumulan datang, ada masalah datang, yang pertama kali terjadi respon kita adalah bagaimana caranya aku menghadapi. Bagaimana cara jalan keluarnya? Kita lupa kalau kita punya Tuhan. Kita lupa kalau kita punya Tuhan yang penuh kuasa, yang berkuasa, yang bisa mengendalikan, yang pegang kendali atas hidup kita. Yang kita lakukan adalah ngulik pikiran kita, ubah strategi kita, cari tahu jalan keluar. Ternyata jalan keluarnya ada di Tuhan kita. Amin. Dialah sumber solusi. Maka diberkata, I am the way. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Dan dia juga berkata, aku pintu. Ketika pintu tertutup, ada pintu yang akan dibuka oleh Kristus karena dia sumber solusi untuk setiap masalah kita. Makanya kita harus lebih bergantung lagi kepada Tuhan. Dalam doa kita, lebih tunjukkanlah ketergantungan kita kepada Tuhan. Jujurlah kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan, aku terbatas. Tapi aku bersyukur punya Tuhan yang tidak bisa dibatasi dengan apapun. Amin. Dan biarlah ini menjadi budaya dalam doa kita. Maka hidup kita akan diwarnai dengan kuasa Tuhan. Tapi bukan sekedar kuasa Tuhan saja, tapi hidup kita juga akan berdampak untuk orang-orang sekitar kita. Karena memang itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Lewat doa kita tidak memikirkan kepentingan diri kita, tapi lewat doa kita ada jiwa-jiwa yang terberkati. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Ampuni setiap kami Tuhan, kalau seringkali kami tanpa kami sadari, kami lupa bahwa kami sering memperhatikan kepentingan kami lebih daripada memperhatikan kehendak Tuhan lewat hidup kami. Lewat doa-doa yang kami naikkan, kami berfokus kepada masalah. Lewat doa-doa yang kami naikkan, kami fokus kepada kebutuhan, berkeinginan bahkan. Tapi kami nggak pernah memperhatikan, kami nggak pernah punya kepekaan untuk cari tahu kehendak Tuhan, keinginan Tuhan lewat hidup kami. Bahkan lewat doa-doa kami jarang menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi hari ini kami belajar Tuhan untuk senantiasa mau warnai setiap doa kami. Dengan mengagungkan Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan. Memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Mengakui dan membangun hubungan lebih intim lagi dengan Bapa di surga. Karena itulah yang terpenting dalam hidup kami. Itu lebih daripada cukup. Kami percaya semakin kami intim, semakin kami kuat. Terima kasih Tuhan, ucap syukur untuk apa yang boleh kami baca dan kami dengar. Biarlah itu bukan sekedar menjadi sesuatu yang baru, tapi menjadi kehidupan yang baru. Karena hati kami diubahkan, cara berpikir kami diubahkan, dan setiap keputusan kami pun juga berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, apa yang mereka bawa, apa yang mereka dengar mereka bawa dalam kehidupan mereka, dan mereka terapkan dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, dan usaha pekerjaan mereka, sehingga Kristus semakin muncul dan semakin nampak lewat apapun yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan yang diberkati oleh firman Tuhan. Sekali lagi bertepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih untuk Pendeta Yahya atas pelayanannya pada pagi hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah waktu kita mengangkat tangan, maka Tuhan akan melimpahkan segala yang baik. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis menyertai setiap kami mulai hari ini sampai Yesus menjemput kami di awan-awan yang permai. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.